Aku Sabi. Selamat datang di Sabiru. Sabiru adalah media belajar untuk orang tua hebat dan si kecil yang spesial. Berbagi informasi seputar dunia anak berkebutuhan khusus. Menurut WHO, 7-10% dari total populasi anak di seluruh dunia adalah anak berkebutuhan khusus. Sabiru mengajak seluruh orang tua hebat untuk terus belajar dalam mendampingi si kecil. Lewat Instagram kami @sabiruindonesia dan ikuti hashtag #sabiruinfo, sabirutalk, sabiruevent. Jangan lupa ikuti Instagram Sabiru ya. Happy parenting! Sekarang sudah bergabung dengan kita semua di sini. Selamat pagi Bu Iin dan juga Bu Santi. Boleh dinyalakan pagi, Sabiru. Suaranya dulu? Selamat pagi, Sabiru. Selamat pagi. Halo. Ya, Ibu Ellen, selamat pagi. Iya, Bu Iin. Bu Santi, sudah terdengar suaranya? Sudah. Iya, baik. Nah, Bu Iin, Bu Santi, kemarin ini banyak yang tanya, ini gimana sertifikatnya, kenapa kami nggak dapat? Gitu. Syaratnya itu harus mengikuti webinar dan juga mengerjakan post attendee dari 1 sampai 4 kan Ibu ya? Ya, betul Ibu. Kalau kelewat 1 atau nggak kelewat semuanya? Sepertinya ini udah disampaikan Sabiru mulai awal ya, Bu ya. Iya, betul. Sudah disampaikan. Jadi kami juga bingung mau menjawab bagaimana, karena kan sudah disampaikan bahwa harus mengikuti webinar dari 1 sampai 4 dan juga mengerjakan semua post attendee, yaitu post attendee 1, 2, 3, dan 4. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bu Iin, untuk post attendee keempat ini bagaimana nanti? Baik, Tugas Bu apa Ellen. yang harus dikerjakan? Baik, terima kasih Bu Ellen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, parents semuanya. Baik, hari ini saya bersama Bu Santi ya akan mengikuti webinar dengan parents semuanya. Acara ini kan terselenggara Forum Peduli Autisme Jawa Timur bekerja sama dengan Sabiru Indonesia. Untuk target kita di webinar yang keempat ini adalah kita akan praktek dukungan visual support di rumah. Harapannya hari ini peserta bisa membuat 5 kata kerja dasar, kemudian kita akan belajar bersama untuk membuat 1 sekuen aktivitas dasar, dan berikutnya membuat 1 first and then jadwal dasar. Dan di terakhir nanti juga ada tugas buat peserta membuat video rekaman penerapan visual support di rumah, di sekolah maupun di pusat terapi. Durasinya enggak terlalu panjang, sekitar 2-3 menit gitu ya, yang nantinya diposting di sosial media CC Facebook Forum Peduli Autisme Jawa Timur, atau bisa juga dikirim ke email Forum Peduli Autisme Jawa Timur. Nanti akan kami share untuk alamat emailnya maupun alamat Facebooknya gitu. Nah, sebelumnya parent semuanya, jadi ini tadi kalau Bu Ellen membuka tadi banyak peserta yang menanyakan terkait masalah e-sertifikat gitu ya Bu ya. Ini kami review kembali bahwasanya memang webinar ini adalah webinar seri ya Bu ya. Kita ini seri belajar untuk secara singkat kita belajar tentang penguasaan best practice dalam manajemen autisme. Jadi kalau kita mau belajar manajemen autisme itu akan butuh waktu yang panjang sekali gitu. Tetapi ini adalah pengenalan yang nantinya apabila peserta ingin menguasai lebih lanjut, maka membutuhkan belajar dan terus untuk berlatih. Jadi memang tidak bisa untuk instan. Lah, terkait masalah bagaimana sih dasar-dasarnya prinsip TEACH yang kapan hari di webinar yang pertama sudah dijelaskan Bu Reta, evidence best practice-nya yang bisa diterapkan orang tua di rumah, oleh praktisi di sekolah dan seterusnya, bagaimana planning metrik, bagaimana di pertemuan kedua terkait masalah positive behavior support gitu, bagaimana terkait masalah gimana ya caranya saya tahu anak saya ini tahapan planning metriknya seperti apa. Nah ini memang
kita hanya permukaan luar saja ya Bu Ellen ya. Insya Allah nanti apabila parents kemudian menghendaki ingin berlatih lebih mendalam, maka bisa bergabung dengan Forum Peduli Autisme Jawa Timur, dan insya Allah Sabiru akan menjadi salah satu wadah untuk tetap mendukung bagaimana kita bisa belajar bersama terkait masalah manajemen autisme. Jadi gitu Bu Ellen. Ya, baik. Ya, memang kita mengadakan webinar semacam ini, itu tujuan utama adalah kita ingin anak-anak itu bisa fokus dan konsentrasi, lalu juga gemar membaca. Nah, yang terbaik ini tentu kita harus bisa memberikan contoh ya Ibu ya, dimulai dari orang tua, harus bisa memberikan contoh bagaimana bisa fokus dan konsentrasi dalam mengikuti live activity seperti ini. Gitu. Ada tambahan dari Bu Santi sebelum kami memutarkan dahulu video toilet training. Kalau dari saya masih belum sih Bu Ellen, nanti sepertinya akan lebih banyak pertanyaan biar ibu-ibu semua lihat dulu. Kita akan sama-sama nanti prosesnya, baru nanti sepertinya akan banyak pertanyaan. Baik. Sebelum banyak pertanyaan yang masuk, kita simak dahulu video toilet training dari Ibu Nihan, salah satu orang tua dari murid SLB Autisme River Kid Malang ya, Ibu ya. Oke, silakan. Untuk menuang sabun dan seterusnya sampai anak bisa melakukan sampai tahap 6 berurutan dari tahap pertama sampai tahap 6. Untuk kali ini kita akan breakdown mengambil target awal bahwa anak bisa melakukan 3 kegiatan parenting. Ya. Baik. Di webinar kali ini juga ada Bu Nihan dan Bapak. Boleh saya sapa? Halo Bu Nihan dan juga Pak Wari. Terima kasih banyak sudah membantu Sabiru Indonesia untuk membuat video toilet training yang insya Allah bisa bermanfaat bagi parents yang ada pada pagi hari ini di live activity bersama dengan Sabiru Indonesia. Baik, sebelum kita mulai untuk breakout room, mungkin ada sedikit pembekalan ya dari Bu Iin dan Bu Santi. Silakan Baik, Ibu. Bu Ellen. Terima kasih. Ini tadi video yang luar biasa ya parents yang kita tonton bersama. Ini tadi diperankan oleh Bu Nihan. Bu Nihan ini luar biasa. Beliau adalah orang tua dengan 2 anak berkebutuhan khusus, yaitu ASD gitu ya. Dari beliau, saya dan juga parents yang ada di Zoom ini bisa belajar banyak hal, bahwa kami ini yang ada di sekolah, insya Allah menjadi fasilitator gitu. Tetapi kami yakin bahwa orang tua lah yang paling memahami anak, orang tua lah yang paling bisa berdaya untuk membantu anaknya. Jadi semoga dengan webinar ini nanti, setelah ini kita akan masuk ruang breakout room gitu ya, kita akan belajar dasar bagaimana sih kita membuat alat bantu visual. Sedikit saya sampaikan ke parents, jadi 4 minggu ini kita belajar terkait masalah teach. Jadi nanti kalau ditanya apakah teach itu adalah visual, tidak seperti itu ya, tidak sesederhana itu gitu ya Bu Ellen dan juga parents gitu. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nihan dengan luar biasa jelas gitu, bahwa teach itu adalah suatu pendekatan yang komprehensif gitu. Kalau tadi Bu Nihan menceritakan bahwa dengan satu latihan saja kita bisa mengajarkan banyak hal. Bukan hanya toilet training, jadi namanya terapi sudah tidak terpisah-pisah. Jadi namanya terapi itu adalah komprehensif, tidak hanya kita belajar wicara saja, tidak hanya kita belajar sensori integrasi saja, tetapi kita bisa membidik semuanya. Dari kegiatan toilet training yang dicontohkan Bu Nihan tadi, TEACH berusaha untuk melakukan pendekatan bahwa kita bisa membidik komunikasinya, kognitifnya, kemudian motorik kasarnya, motorik halus, dan seterusnya. Semoga bisa lebih tergambar. Nah, ini parents, ini nanti akan terbagi menjadi 2 kelompok.
Jadi kita masih belajar memang visual yang paling dasar. Jadi apabila ada parents yang memang sudah mempelajari ini lebih lanjut, maka kosongkan dulu ya pikirannya gitu. Atau mungkin nanti bisa memberikan feedback ke kami gitu. Ini nanti kelompok 1 akan bergabung dengan Bu Santi, akan belajar terkait masalah bagaimana strategi menggunakan kata dasar dalam penggunaan sekuen. Kemudian di kelompok 2 nanti akan bergabung dengan saya, kita akan belajar terkait 5 kata dasar yang sudah dibawa oleh parents, yang sudah disiapkan. Kita akan belajar bagaimana penggunaan visual schedule. Nah, pertanyaannya, kenapa ya kok tidak dua-duanya kita dapat di kelompok Bu Santi, kenapa tidak di sekuen sama jadwal kegiatan harian, di sana kok tidak, di saya kok tidak keduanya gitu. Jadi memang waktunya ini pendek, kita akan sangat fokus, tapi apabila parents kepingin tahu, siapa tahu misalkan begini ya, ada parents yang ada di kelompoknya Bu Santi kepingin lihat itu yang di kelompoknya Bu Iin seperti apa. Berarti nanti akan di-share oleh Sabiru, kalau nggak salah 2 bulan atau 3 bulan ya Bu Ellen ya? Masih di mute Bu? 3 bulan Ibu. Oh, baik 3 bulan. Baik, jadi nanti bisa lihatnya 3 bulan lagi ya Bu Ellen ya. Iya, betul. Baik, baik. Baik Bu Ellen, itu prolog dari kami Bu Ellen. Kita akan bisa segera gabung di breakout room. Baik, nah sebelum breakout room, saya sampaikan dahulu untuk videonya nanti kami putar lagi ya di akhir sesi. Nah, jika ingin melihat diputar berulang, boleh silakan nanti ada di YouTube Sabiru Indonesia. Dan juga tadi di videonya Bu Nihan itu ada tabel, ada logonya terapis autisma itu milik Ibu Sinta Barasa. Nah, jika ingin tahu webinarnya seperti apa, bisa juga dilihat di YouTube Sabiru Indonesia, webinarnya bersama dengan Ibu Sinta Barasa. Begitu. Nah, mungkin sekarang kita bisa mulai untuk breakout room ya Ibu ya, supaya lebih fokus belajarnya. Ini Baik, ada sekitar 156, jadi kita bagi 2 masing-masing. Ada 78. 78 peserta. Oke, parents, kita tunggu dulu ya, parents, supaya bisa masuk semua. Baru kita akan sama-sama membahas tentang sekuen atau tahapan kegiatan. Ya, boleh Ibu. Untuk yang off cam, sementara boleh. Suara saya terdengar? Cukup jelas? Oke. Jelas Ibu. Jelas Ibu. Terdengar Bu. Oke. Selamat siang, parents semua, mama-mama. Apa kabar? Baik. Oke, sebelum saya mulai gitu ya, saya mau tanya dulu nih gitu. Parents semua dari kegiatan sebelumnya, bolehkah saya minta untuk mungkin parent menjawab secara langsung atau menuliskan di lewat tulisan di chat room. Kira-kira teach itu komponennya apa saja ya gitu. Sebelum kita ke mempraktekkan visual. Komponen dari teach itu apa sih gitu? Apakah hanya visual support saja? Kalau visual support itu yang seperti apa? Karena jangan sampai nanti ketika ada yang tanya teach itu apa, parent ingatnya hanya visual support aja gitu ya. Padahal visual support itu hanya sebagian dari teach gitu. Silakan parent. Teach. Teach itu sebenarnya pendekatan untuk hambatan komunikasi. Jadi ini bisa untuk anak dengan autisme, bisa untuk anak dengan speech delay, dan juga untuk hambatan-hambatan lain yang ada hambatan di komunikasi. Kemudian sebenarnya ini juga bisa loh digunakan untuk anak-anak tipikal, begitu ya.
Oke. Teach itu sebenarnya ada 4 komponen, ibu-ibu. Jadi yang pertama adalah struktur fisik, gitu ya. Struktur fisik itu juga salah satu bentuk bantuan visual, tapi bukan berupa gambar, hanya dengan batas-batas ruangan. Jadi kalau kita biasanya di supermarket atau di bank gitu ya, ada tanda, atau di masjid biasanya ada tanda shop atau tanda kaki untuk antri. Nah, itu adalah struktur fisik, tanda di mana kita harus melakukan apa. Nah, kalau di rumah itu ada kamar, ada dapur, nah itu kan ada sekat gitu ya. Nah, jadi anak tahu kapan dan di mana dia harus melakukan apa. Tidak mungkin misalkan jadi satu tempat, dia makan, dia tidur jadi satu di situ gitu ya. Hal kecil, kalau misalkan rumahnya kecil itu tidak harus ada pembatas atau sekat yang jelas, bisa dengan misalkan partisi atau apa ya, kursi yang ditata secara horizontal itu bisa jadi pembatas, itu juga bisa. Itu bantuan visual. Jadi anak-anak tahu oh di mana dia harus nonton TV, di mana dia harus bermain begitu. Kemudian yang kedua adalah struktur visual. Artinya struktur visual parent perlu menyiapkan satu area, misalkan satu sisi dinding untuk menempatkan semua jenis visual di situ. Jadi jangan sampai ketika nanti anak membutuhkan visual, ketika dia mau pakai nih, dia bingung cari di mana. Sama halnya seperti kita. Kalau sudah tahu tempatnya potongan kuku misalkan, tempatnya sendok, garpu di mana, nggak ganti-ganti, itu akan mempermudah. Anak-anak juga butuh seperti itu. Kemudian struktur visual itu juga termasuk coding. Parent pernah enggak misalkan menyimpan daging di freezer kulkas gitu ya, di dalam kotak ditulisi daging ayam, daging sapi gitu ya, atau mungkin nanti ada di dalam itu susu atau apa. Nah, itu adalah coding. Itu juga mempermudah. Anak-anak kita juga perlu seperti itu. Jadi mainan-mainan anak-anak bisa disusun seperti itu. Nah, baru yang terakhir adalah sistem kerja dari kiri ke kanan, yang mungkin nanti kita akan bahas ya. Oke, parent, saya mau tanya nih, sudah menyiapkan gambar apa saja para parent di sini? Boleh menuliskan di room chat apa saja sih yang sudah disiapkan kata kerjanya. Kalau saya di sini sudah menyiapkan misalkan makan, ya, kemudian tidur, mandi, mengaji, menyapu. Kalau parent, oke, makan, mandi, belajar, minum, makan, mandi, belajar, minum, oke. Tidur, makan, cuci piring, cuci tangan, main. Baik. Jadi begini, time schedule atau timetable ini untuk memudahkan anak-anak. Jadi kapan sih anak-anak waktunya apa sekarang? Kebanyakan anak bingung gitu ya, dia melakukan apa, harus bagaimana, akhirnya hanya muter-muter aja. Dia mainan yang tidak fungsional gitu ya. Nah, kegiatan yang kita berikan ini sangat membantu anak-anak. Misalkan pagi bangun tidur dia harusnya makan gitu ya. Setelah makan terus baru mandi gitu ya. Masing-masing orang itu mungkin punya kebiasaan yang berbeda, mandi dulu baru kemudian makan. Setelah makan baru kemudian misalkan pakai baju gitu. Ada enggak para parent yang menyiapkan pakai baju? Oh, tidak ada. Sekolah mungkin ya, ke sekolah atau belajar, baru kemudian main gitu ya. Nah, jadi visual-visual itu dipotong kecil-kecil
saya mau tanya parent di sini, apakah ada yang sudah melaminating visual kecil-kecil ini atau belum? Oke, bagus. Ada good. Ya. Jadi parents, idealnya memang gambar ini ada tulisannya. Ini untuk mempermudah nanti anak-anak juga dalam proses belajar membacanya, gitu ya. Tapi tidak masalah jika di awal memang hanya gambar saja. Gitu. Nah, parent apakah sudah menyiapkan velcro? Oke. Ada beberapa macam velcro. Kalau yang saya punya ini velcro yang biasanya untuk baju ya. Nah, ini ada juga yang sudah langsung jadi gitu ya. Nggak pakai di staples atau di double tip. Nah, itu ada Ibu Sandra Sari sudah membeli yang langsung jadi, ada double tipnya di belakang velcro-nya. Itu bagus banget. Jadi di belakang gambar ini bisa dipasang velcro yang kasar gitu. Nah, untuk timetable-nya atau sekwennya seperti ini ya. Sebenarnya timetable ini atau sekuen ini bentuknya bisa macam-macam. Kalau saya biasanya menggunakannya seperti ini. Panjang, ini velcro gitu ya. Ini velcro yang halus. Yang jadi papannya adalah velcro yang halus. Kemudian nanti ditempel, karena yang kecil ini gambarnya sudah ditempel yang kasar, jadi lebih mudah begitu. Nah, ibu-ibu, saya mau menjelaskan sedikit sebelum kita membuat sekuen gitu ya. Kita perlu tahu nih, sekuen itu macam-macam. Ada yang sangat sederhana, misalkan cuci tangan gitu ya. Cuci tangan itu kan membuka keran air, kemudian mengambil sabun gitu ya. Kemudian membilas, mematikan keran air, kemudian mengeringkan tangan. 5, itu yang sederhana. Tapi untuk anak-anak yang sudah bisa diajarin tahapan yang lebih panjang, tahapan cuci tangan yang ada 6, ya, seperti ini semuanya, nah itu bisa dilakukan. Jadi masing-masing anak itu nanti tahapannya berbeda sesuai dengan kemampuannya, gitu. Jadi kalau mungkin nih ada orang tua yang menyiapkan visual cuci tangan. Nah, tahapan cuci tangan ini bisa nanti difoto oleh parent di rumah. Misalkan gambar menyalakan air keran, kemudian mengambil sabun, kemudian sampai dengan membilas. Nah, itu bisa nanti dilengkapi oleh parent semua. Gitu ya. Kemudian ada juga yang oke, ini mandi. Mandi itu juga ada beberapa tahapan ya, mulai dari kita membasahi badan dengan air, kemudian pakai sabun, keramas, dan sikat gigi. Nah, itu bisa jadi tahapan yang pendek kalau memang anak-anak ini sudah bisa sederhana gitu ya tahapannya. Membasuh badan dengan air, kemudian ambil sabun, bilas, keramas, dan seterusnya disesuaikan dengan kebiasaan parent semua di rumah. Misalkan ada yang keramasnya dulu atau sikat giginya dulu, silahkan. Jadi bagaimana kita membuat sekuen, kita harus tahu dulu nih targetnya kita mau ngajarin apa. Itu. Mandi pun untuk anak yang masih dasar, tahapannya bisa jadi sangat panjang sekali. Jadi mulai dari membasahi badan, kemudian menyabun bagian perut,
bagian tangan kanan kiri, leher, punggung, kaki, pantat, begitu. Jadi tahapan-tahapan ini kalau kita ngomong sekuen nih, rangkaian, itu memang sangat panjang, masih perlu banyak persiapan. Kalau parent semua mungkin ini lebih banyak gambarnya gambar satu kegiatan ya. Misalkan parent mau ngajarin pakai baju gitu ya, atau mau ngajarin buang air kecil, maka ada sekuen yang tahapannya seperti ini. Misalkan dia harus lepas dulu celananya, gitu. Kemudian dia lepas juga celana dalam setelah celana luar, celana dalam, kemudian dia duduk di toilet, buka toiletnya, baru duduk di toilet. Begitu ya, parent. Sampai dengan dia setelah duduk, dipencet, airnya dibilas, kemudian pakai celana dalam, pakai celana luarnya, cuci tangan gitu ya, sampai dengan ini, ambil sabun, cuci tangan, dan mengeringkan tangan. Ini tahapannya cukup panjang. Masing-masing orang tua perlu tahu level komunikasi anak saya di mana. Ketika anaknya belum mampu untuk menyamakan gambar kartun dengan kegiatan sehari-hari, berarti perlu fotonya langsung yang konkret. Begitu. Nah, ya ini saya berencana membuat kartu-kartu dengan foto si anak yang sedang kegiatan. Apakah bisa? Sangat bisa. Justru itu di level dasar seperti itu. Baru kemudian nanti anak bertahap akan bisa menggunakan gambar yang lebih kayak sejenis kartun begitu. Dari sini, adakah pertanyaan sebelum saya melanjutkan penyampaian? Apa saja sih poin-poin yang harus ada di sekuen begitu? Silahkan. Oke, Bapak Ibu, kalau misalkan mau mendapatkan tahapan-tahapan kegiatan itu bisa cari di mana gitu ya. Di Google bisa, atau Ibu Bapak bisa cari di aplikasi Pinterest namanya. Gitu. Atau Bapak Ibu bisa ngelis sendiri, pertama apa, kedua apa, ketiga apa gitu ya. Nah, baru nanti cari gambarnya. Biasanya kalau di Pinterest, ya betul Ibu Ika, di Pinterest itu ada yang bahasa Inggris. Nah, kenapa harus dikonversi ke gambar dan kartun? Sebenarnya itu untuk generalisasi ketika anak memang sudah cukup mampu menggeneralisasi ya pemahamannya. Misalkan gambar HP. Ini ya, saya punya pilihan gambar kegiatan di rumah. Misalkan HP. HP kalau di yang dasar banget gambar HP-nya, misalkan HP-nya dia itu Xiaomi gitu ya, atau HP Apple. Tapi ketika dia belum bisa generalisasi, biasanya dia hanya mau HP-nya saja sesuai dengan gambar bendanya aja. Nah, akhirnya anak kurang fleksibel gitu ya. Ketika di luar gambar itu kan ada banyak dengan makna yang sama gitu ya, gambar yang berbeda sama-sama HP maknanya. Jadi Bapak Ibu lebih mudah nanti cari sumber gambarnya juga. Gitu. Jika anak dominan menggunakan bahasa Inggris, bagaimana Bu? Apakah dapat kita gunakan dua bahasa? Bisa, tapi untuk menghindari kebingungan gitu ya, biasanya fokus di satu bahasa dulu yang harus dia pahami, yang utama. Begitu. Jadi, oke, saya akan melanjutkan komponen yang harus ada di dalam sekuen. Yang pertama, sekuen itu harus dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah.
Begitu ya, para parents. Jadi dari kiri ke kanan atau atas ke bawah. Atau mungkin kombinasinya seperti ini. Dari kiri ke kanan, begitu ya. Ketika memang katanya tidak cukup, bisa dilanjutkan ke bawah, tapi tetap dari kiri ke kanan, begitu. Jadi kayak ular begini, bukan kiri ke kanan, ke bawah, ke kiri, ke bawah, ke kanan, bukan seperti itu ya. Tapi kiri ke kanan, atas bawah. Kiri kanan, atas bawah, begitu. Oke, kemudian yang harus ada di dalam sekuen adalah pertama tentunya judul begitu ya, kedua adalah nomor. Nomor ini sangat penting ada di sekuen untuk membantu anak-anak tahu mana tahapannya gitu. Ini untuk kalau dari kiri ke kanan, atas ke bawah adalah untuk pembiasaan membacanya. Kemudian yang ketiga, lebih baik jika ada tulisan. Kenapa harus ada tulisan? Ini membantu orang tua juga. Jadi gunakan tulisan yang singkat, padat, dan jelas. Itu juga membantu anak-anak juga nantinya ketika mereka proses belajar membaca, pun ketika orang tua mendampingi anak, nggak bingung. Jadi sudah jelas tulisannya di situ. Bisa disiapkan. Pinterest ketik visual support begitu. Jadi gini, Pinterest pendidikan khusus gitu ya. Nanti di dalamnya jenengan bisa cari apapun, misalkan time schedule, sekuen mandi, sekuen sampai dengan misalkan ketika anak remaja pakai pembalut, lepas pembalut dan sebagainya, timetable, schedule harian, ada banyak hal, karena visual support adalah rumah besarnya. Di dalam visual support ada banyak macamnya. Ada papan timetable, ada papan informasi, ada papan emosi, ada kartu wajib, dan kita baru belajar yang dasar banget. Sekuen dan timetable atau time schedule. Begitu. Baik. Saya perlu menginformasikan kepada para parent gitu ya, untuk penggunaan ini papan timetable atau papan schedule gitu ya. Awal saya tidak ada kotaknya, ini tidak masalah. Saya awal banget tuh bikinnya kayak gini. Jadi kertas buffalo dibagi dua gitu ya. Kertas buffalo ini dibagi dua, digunting, kemudian dilaminatin jadi dua bagian ini. Ini kalau pendek bisa digunakan di meja anak ketika belajar. Misalkan pertama berdoa, kemudian mengerjakan apa, berhitung dulu misalkan, atau mewarnai dulu, baru kemudian di akhir adalah kegiatan yang disukai anak sebagai reward. Dari sini ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan, apakah saya terlalu cepat? Enggak kok, Miss, nggak terlalu cepat. Cuma saya mau tanya, kalau misalkan anaknya belum bisa sekuen, berarti bisa nggak sih pengenalan kartunya cuma satu doang? Sekarang waktunya duduk menunggu ya, gitu. Kakak kabari ya, gitu. Bisa nggak, Miss? Ya, bisa. Jadi, sekuen itu adalah untuk mengajari anak tahapan kegiatan. Tapi kalau timetable ini ada beberapa kegiatan ya. Misalkan ada 4 kegiatan. Pertama, kegiatannya misalkan dia harus makan, baru mandi, setelah itu tidur, cuci tangan dulu, tidur, baru dia boleh main. Begini ya. Ketika dia belum bisa selesai, baru dia dapat reward. Maka, ini ada beberapa rangkaian kegiatan, gitu ya. Mulai dari makan, mandi, cuci tangan, tidur, dan bermain.
usahakan di akhir adalah kegiatan yang disukai anak. Ini sebagai motivasi. Jika anak belum mampu mengerjakan dari awal sampai akhir, maka bisa dengan menggunakan first then. Suara saya masih tidak jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu, jelas. Baik. Nah, misalkan anak hanya bisa satu kegiatan, ditarik kegiatan pertama, taruh sini, baru kemudian kegiatan yang dia sukai, bermain. Ditaruh di first then. Oke, kamu boleh makan dulu, baru kemudian bermain. Jangan lupa ketika memberikan reward bermain, dikasih batas waktu. Kamu nanti boleh main misalkan 10 menit atau 1 jam, begitu ya. Ketika mengalihkan kembali, misalkan ini ya, makannya udah selesai nih. Oke, kamu sudah selesai makan, sekarang kamu boleh main 10 menit. Di detik-detik terakhir, misalkan kurang 5 menit, parent boleh memberikan sounding kepada anak-anak. Misalkan Raffi mainnya 5 menit lagi ya, gitu. Setelah itu kita akan mandi, kembali ke tahapan yang belum dia lakukan. Oke, 2 menit sudah berjalan. Raffi 1 menit lagi. Mainnya selesai ya, kita akan beres-beres gitu. Sampai dengan hitungan ke-10 gitu ya. 5 menit, 2 menit, 1 menit, sampai hitungan ke-10, hitungan ke-5. Oke, hitungan ke-5 mainnya selesai, kita akan beres-beres dan mandi. Kalau anaknya masih nggak bisa aja, maka kasih 2 pilihan. Oke, mau beres-beres sendiri atau dibantu. Biasakan dibantu. Jadi anaknya tetap membereskan mainannya, kita bantu, nanti lama-lama anak akan terbiasa mengikuti. Baru setelah itu kembali kita ke tugas anak selanjutnya. Satu persatu, kembali, mandi, setelah mandi, dia boleh main lagi gitu ya, 10 menit, sama seperti itu. Jangan lupa para parents, ketika kita memberikan kegiatan di awal, kita perlu menginformasikan dulu ke anak seluruh rangkaian kegiatannya. Jangan satu, nanti kita, sekarang kita makan ya, gitu. Udah makan, ternyata dia dapat lagi tugas mandi. Dia nggak mau dong, dia pikirnya setelah makan dia bisa bebas gitu ya, bisa-bisa anaknya marah. Anak-anak perlu tahu kegiatan apa ke depannya. Mereka perlu tahu kalau kegiatannya tidak terprediksi, biasanya anak bingung. Mereka juga perlu tahu rangkaian kegiatan hari ini semuanya apa. Itu mengurangi stresnya anak-anak, mengurangi tantrumnya anak-anak. Jadi dijelaskan dulu, nanti kita akan melakukan makan, mandi, cuci tangan, sampai dengan bermain. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Iya, Bu, Ibu. izin bertanya. Ya. Oh ya, silakan duluan. Silakan. Ibu siapa? Saya dengan Ibu Rahma, Ibu. Ya, oh Rahma. Iya, ini berarti pagi-pagi dari pertama anak bangun keluar dari kamar tidur itu berarti kita sudah menjelaskan. Ada berapa? 1, 2. Kartu visualnya ya, Bu. Berarti Ya, sebelum berapa? anak bangun sudah di-prepare di timetable. Lalu anaknya keluar dari kamar, kita bawa ke timetable dan jelaskan satu persatu dari, misalnya ada 5 kartu dulu ya, Bu? Ya.
Oke. Dari misalnya dari bangun tidur, terus udah gitu ke kamar mandi. Setelah itu nanti makan, jalan mandi gitu ya Bu. Baru setelahnya reward. Begitu Bu Santi? Iya. Oke, benar Ibu. Jadi anak tahu kegiatan dia dalam sehari itu apa aja gitu. Ada beberapa anak yang bisa menerima kegiatan dia yang panjang dari pagi sampai malam gitu ya, nggak masalah. Tapi untuk beberapa anak lihat rangkaian kegiatan yang cukup panjang itu dia udah stres duluan. Makanya dikasih dulu kegiatan nggak terlalu panjang, misalkan 5 sampai dengan siang. Misalkan bangun pagi itu dia harus mandi, makan, pakai baju, terus sekolah, sudah. Lalu ada sekuen untuk nanti siang setelah dia pulang sekolah. Dia misalkan harus lepas baju, makan, terus misalkan boleh main dulu, baru terus tidur siang. Misalkan begitu. Bisa dipecah menjadi 3 bagian. Sampai misalkan, kalau misalkan sholatnya 5 kali gitu ya, jadi berarti pagi ada, siang ada, beberapa kali. Parent harus menyiapkan visual sholat itu 5 kali dalam sehari. Oh begitu. Tapi kalau misalnya pagi itu istilahnya lebih dari 5 kegiatan gimana Bu Santi? Nggak apa-apa, selama memang anaknya bisa ya. Gitu, boleh. Maksudnya tetap dipecah paginya, terus udah gitu yang udah selesai gimana Bu Santi? Jadi gini, memecahnya itu kalau misalkan pagi itu kan ada mandi yang pasti, kemudian makan, pakai baju, sekolah gitu ya. Ini kan udah 4. Kalau misalkan dia nambah, misalkan dia harus beres-beres tempat tidur, misalkan ada 5 gitu ya. Kalau misalkan memang ini menjadi target dalam waktu pagi itu parents ingin anaknya rutin melakukan 5, maka berikan 5. Jika dalam rangkaian yang ketiga dia sudah rewel gitu ya, atau ternyata kok nggak cukup gitu ya, dia karena melakukannya lama harus dirayu dulu dan sebagainya, berarti memang dia masih belum mampu dikasih 5 kegiatan. Perlu pakai first then atau first then. Oh gitu. Ini kan anak saya kan yang nggak sekolah ya Bu, jadi memang beneran pagi, siang, malam, sore, malam itu benar-benar di rumah kan. Jadi kan bisa dibilang kegiatannya panjang ya, malah pakai baju pun saya nggak termasuk saya ikutin ke visual support gitu Bu. Jadi yang udah pasti yang saya pakai selama ini bangun tidur, ke kamar mandi, pipis dulu, minum air putih itu. Terus udah gitu, karena memang kan anak saya juga suka susah minum air ya Bu, jadi saya bikin dalam schedule gitu kan. Terus udah gitu dia sebenarnya sih jalan dulu, tapi kadang-kadang suka nggak mau, dia lapar makan dulu gitu Bu. Itu kan udah jadi udah 4 kan. Nanti habis itu mandi. Ya, nah masih panjang lagi tuh urutan ke kesananya gitu Bu, yang tetap pagi gitu. Itu gimana Bu? Dibagi aja, nggak masalah. Kalau memang dia sudah bisa ngikuti kegiatan pas dia pagi sepanjang itu, nggak jadi masalah. Jadi selama anaknya bisa ngikutin ya. Kalau misalkan anaknya ternyata di tengah-tengah itu butuh main dulu sebagai rewardnya, maka berikan dengan first then tadi. Oke. Ya, jadi biasanya di bawah papan timetable ini ada kotak atau siapkan kotak. Jadi ketika melakukan ini gitu ya, kegiatan pertama ini taruh di atas. Nah, setelah selesai, maka dia harus naruh ke dalam kotak. Di bawah, oke. Nah, ketika dia melakukan kegiatan kedua, ini kan kosong nih ya, kegiatan kedua, maka kegiatan keduanya ditaruh di atas. Ini tanda bahwa sekarang dia melakukan ini. Oke. Baru setelah itu kalau sudah selesai dimasukkan kotak dan seterusnya. Ini itu kan jadi maju ke atas ya Bu ya? Ya, betul. Tapi kalau seandainya misalnya memang di tengah-tengah itu kayaknya berat, dia main dulu, boleh main, tapi nanti lanjutannya terus ya Bu ke bawah gitu ya? Ya, boleh. Oke. Di usia-usia tertentu ketika anak sudah bisa
membuat sendiri jadwal hariannya, anak bisa diikut sertakan. Untuk awal kita yang membuat urutan. Ada kalanya anak-anak itu ketika sudah besar, sama halnya seperti kita biasanya bangun tidur, cuci baju, baru mandi gitu ya, baru nyapu. Tapi ada kalanya kita lagi malas nyuci nih gitu ya, pinginnya bangun tidur, makan dulu, baru nyapu, mandinya belakangan gitu. Nah itu bisa banget, boleh gitu. Baik Bu Santi. Tapi di usia tertentu ya. Iya, oke. Terima kasih Bu. Ada contoh saat tantrum nggak Bu? Ada. Jadi kalau misalkan anak tantrum, kita kan diharapkan memberikan instruksi kegiatan apa yang harus dia lakukan. Misalkan duduk tenang, duduk, kemudian ambil nafas, hitung sampai 10, misalkan dia suka sensori remas-remas, kasih, itu ada gambarnya. Nanti mungkin saya bisa share ketika kegiatan sudah selesai ya, untuk Bu Reni Fatul. Bu, apakah timetable-nya hanya boleh berbentuk ke bawah memanjang? Boleh ke samping, dari kiri ke kanan juga boleh. Nggak harus dari atas ke bawah. Oh ya Bu, kalau tahapan mandi ngajarin anak keluarin odol atau sabun cair agar tidak dikeluarin terlalu banyak gimana? Oke, anak-anak perlu instruksi yang jelas, misalkan berapa kali dia boleh pencet. Misalkan ini ya Bu, sabun cair gitu ya. Berikan garis sebagai batas, misalkan 1 kali pencet tuh kira-kira berapa ini ya. Maka dia hanya boleh ngambil mencet sampai di batas itu. Selain juga bisa dipencet, kamu hanya boleh pencet 1 kali atau 2 kali. Gitu. Ini bantuan visual juga untuk anak. Gitu. Saya boleh share materi sedikit ya, untuk menunjukkan beberapa gambar yang mungkin bisa diberikan ketika di rumah. Sudah terlihat? Sudah terlihat belum, Ibu? Parents? Sudah. Sudah Bu, sudah kelihatan jelas. Oke, jadi tadi ketika kita berbicara tentang teach, maka harus ada struktur fisik gitu ya. Jadi anak harus tahu di mana dia harus melakukan apa. Misalkan kita punya target anak itu setelah pakai baju kotornya dia harus taruh di belakang. Nah, harus ada tempat yang jelas di mana tempat baju kotor kayak gitu. Kalau misalkan kita pingin anaknya belajarnya itu nggak sambil tiduran, maka kita bisa gunakan karpet gitu ya. Dengan meja belajar itu adalah area kamu untuk belajar, tidak di luar area karpet gitu. Jadi anak tahu dia harus belajar di tempat itu, nggak sampai delosoran ke mana-mana gitu ya. Kalau untuk waktu jeda rehat sebentar untuk first band-nya karena dia sudah melakukan beberapa kegiatan, boleh, tapi tetap di batas karpet itu misalkan. Nah, ini contohnya. Yang ideal memang kalau yang bagus itu yang gambar atas itu ya, ada, coba saya besarkan, ada gambar kursi dan meja. Nah, ini untuk area belajar, ini bermain begitu ya. Dan ini yang tenda itu mungkin bisa jadi pojok baca atau santai. Nah, ini kalau misalkan parent rumahnya terbatas. Nah, ini dengan karpet yang belakang di meja ini belajar, yang di karpet ini nonton TV atau sambil main santai begitu. Itu struktur fisik. Kemudian schedule. Schedule ini bisa harian, bisa juga selama 1 minggu. Nah, ini contohnya yang 1 minggu gitu ya. Parent bisa buat 7 papan timetable. Nah, ini contoh, kalau yang bawah ini contoh yang
nggak kretekan. Untuk anak yang mungkin sudah lebih gede gitu ya, udah lebih mampu dan mungkin terbatas secara sumber daya, maka bisa menggunakan kertas, kemudian pakai plastik biasa, jadi dia tinggal nyentang-nyentang, besoknya lagi itu sudah dihapus, dicentang-centang lagi gitu. Ini mungkin jauh lebih murah gitu ya. Jadi bentuknya bisa macam-macam. Yang pasti adalah ada rangkaian gambar kegiatan dan itu terstruktur. Kemudian ini kalau yang dipecah-pecah. Ini pagi gitu ya, kegiatan pagi saya ada beberapa, kegiatan sore saya ada beberapa. Nah, ini contohnya. Ini macam-macam bentuk timetable sih ya. Jadi nggak harus yang kretekan gambarnya diambil, tapi ada beberapa yang bisa dimodifikasi sesuai dengan kondisi anak dan kemampuan anak. Kesukaannya bagaimana, ditambah juga dengan kondisi ekonomi keluarga juga. Nah, ini struktur visual, itu labeling ruangan gitu ya, atau labeling barang-barang seperti yang saya jelaskan tadi. Misalkan di dapur ada botolnya gula sama botolnya garam gitu ya. Untuk yang sudah terbiasa gitu kan bisa membedakan teksturnya ya, tapi untuk anak-anak supaya lebih mempermudah mereka melakukan kegiatan perlu dikasih label-label. Nah, seperti ini. Ini contoh di salah satu rumah orang tua kami gitu ya. Ini kalau dibesarin kotak-kotaknya ini ada tulisannya. Kemudian ini di atas rak itu keranjangnya ada nama masing-masing anak. Nah, ini kalau di kamar mandi. Bayangkan kalau misalkan anak-anak itu bingung sikat giginya yang mana gitu ya. Nah, ini tuh bisa banget dipakai kayak gini, dinamain, disesuaikan dengan kreativitas masing-masing orang tua. Nah, ini kalau tadi contohnya yang di dapur. Pengelompokan bisa sesuai dengan yang disukai atau yang paling sering digunakan. Ini sekuennya mandi. Jadi apa aja sih yang disabunin gitu ya, jangan sampai cuman perutnya tok yang disabunin. Nah, ini cuci tangan dan ke kamar mandi. Jadi masing-masing bisa jadi sangat panjang, bisa jadi sangat kompleks urutannya, tapi juga bisa sangat sederhana, disesuaikan dengan target atau kondisi anaknya. Ini urutan untuk mandi dan juga sikat gigi. Termasuk ketika anak sudah dewasa, bagaimana melepas dan memakai pembalut. Oke, untuk sistem kerja, kalau di rumah, intinya adalah dari kiri ke kanan. Sebenarnya kita sudah sering melakukan, gitu ya. Ini kalau di meja belajarnya anak-anak, tugasnya dari atas ke bawah. Di keranjang itu anak akan memilih tugasnya. Pertama, aku harus memilih yang warna kuning, kemudian pink, hijau, dan biru. Atau pakai angka yang dari kiri ke kanan, 1 sampai dengan 7. Mana urutan yang harus aku kerjakan dulu? Ini. Sebenarnya ibu dan bapak di rumah sudah melakukan ini kok. Cuman mungkin tinggal lebih ditingkatkan lagi untuk anaknya, begitu ya. Misalkan ketika kita cuci piring, otomatis kan piring yang kotor tuh ada di sebelah kiri ya. Nah, setelah itu dicuci dan yang bersih ditaruh di sebelah kanan. Gitu. Oke. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Oh, ini. Bu, izin bertanya bagaimana cara mengawali untuk mengajarkan sesuatu yang belum dimaui anak. Sebagai contoh, anak belum mau untuk kamar mandi. Jadi kalau pipis maunya masih pakai pampers. Kalau di kamar mandi diminta untuk pipis malah diem aja, nggak keluar pipisnya. Ada beberapa cara gitu ya. Jadi di timetable-nya bisa dipasang pipis misalkan berapa jam sekali. Misalkan pagi itu kan dia main, makan, nonton TV, terus pipis. Terus nanti dia belajar,
sholat gitu ya, atau main lagi terus pipis gitu. Tiap berapa jam bisa ditaruh visual pipis ke kamar mandi. Walaupun anak nggak keluar pipisnya, tetap ke kamar mandi dilakukan proses ketika kita pipis. Jadi turunkan celananya, kemudian dia tetap jongkok beberapa menit gitu ya. Setelah itu dibilas dan dipakein lagi. Itu contoh yang pertama. Jadi gini, ini ke kamar mandi, kemudian tidur, ke kamar mandi lagi, terus boleh main gitu ya. Ini para parents bisa mengira-ngira, oh biasanya pipisnya itu berapa jam sekali gitu. Itu salah satunya. Oke, iya Ibu Ayu. Ibu Ayu, angkat tangan. Ada yang ditanyakan, Bu Ayu? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Kak, kan waktu itu pernah dipakai di rumah ya buat anak-anak PK doang, buat saya juga waktu itu orang tua saya gitu. Tapi aku gak ngelakuin Kak, gimana caranya supaya ngelakukan? Bagaimana caranya? Tapi waktu itu bukan pakai gambar, tapi pakai tulisan. Oke, kalau memang gambar dengan tulisan ini proses informasi, pemrosesan informasi di anak berbeda. Anak akan lebih cepat dengan menggunakan gambar, gitu ya. Ketika anak menolak itu kita perlu gali lebih dalam. Kira-kira apakah yang menyebabkan anak itu menolak? Apakah cara kita memberi instruksi? Sedang apa anak itu ketika kita memberikan instruksi gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ngasih instruksinya terlalu panjang, terlalu cepat, anak bingung, bisa jadi dia akhirnya tantrum, menolak gitu ya. Atau dia lagi asik main, tiba-tiba kita ngajak dia, maksa, ya jelas dia nggak mau. Maka perlu ada waktu lebih. Atau secara kemampuan memang dia masih belum mampu. Jadi misalkan kita ajak dia belajar menggunting. Kalau kemampuan dia motorik halusnya belum bagus, dia otomatis akan menghindar. Kalau misalkan disuruh nulis itu Bu, males banget, alasannya capek, menghindar. Apakah anaknya kekuatan lengan bahunya, postural kontrolnya sudah bagus gitu ya. Apakah anaknya kalau duduk itu tenggen atau delosor? Apakah anaknya itu tidak betah duduk lama? Nah, kalau itu saja belum bisa, berarti untuk menulis itu hal yang sulit untuk dia, karena menulis itu kan kemampuan motorik halus ya Bu. Sedangkan untuk bisa sampai di motorik halus ada beberapa hal yang harus dikuasai dulu. Salah satunya motorik kasarnya, postural kontrolnya. Jadi panjang. Ada banyak hal yang perlu digali. Bagaimana kita memberi instruksi ya kayak gitu. Ya, terima kasih Kak. Oke. Bu Santi, saat kita menunjukkan kartu, apakah anak juga ikut menirukan gambar? Nama gambar, maksudnya agar anak terbiasa mengucapkan, ya boleh. Jadi untuk awal, dia tidak harus bisa langsung menirukan ya. Misalkan baca, dia pingin baca gitu ya. Dia mangap tok aja itu udah bagus. Kalau misalkan dia masih belum bisa, misalkan dia nunjuk aja, nunjuk tok, atau dia menukar, itu udah boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita memaksa anak, bilang dulu, baca. Mau minum, bilang dulu, minum gitu ya. Anak akhirnya akan memilih pergi. Kebanyakan begitu, tapi cukup dia senyum gitu aja udah berikan. Itu sudah usaha yang bagus dari anak. Begitu Ibu Yani. Apakah sudah jelas atau ada yang perlu ditanyakan lagi? Oke.
Oke, kalau untuk materinya, insya Allah untuk gambar-gambarnya kita akan kirim ya Bu di grup supaya bisa jadi contoh. Ya, yang angkat tangan, mungkin silahkan bertanya. Iya Bu Santi, maaf saya tanya lagi. Ini saya kan memang udah menggunakan visual support buat anak saya ya Bu. Cuma saya itu setiap anak saya ambil gambar itu bukan ditaruh di bawah kayak Ibu Santi bilang. Jadi dikasihin ke saya, kayak modelnya kayak fax gitu Bu Santi. Misalnya sama mbaknya, dibantuin dari belakang, kasihin nyodorin tangannya ke saya, nanti saya misalnya mau ke kamar mandi. Di depan kamar mandinya kan saya masukin, saya pakein gambar toilet ya Bu, sama dengan yang gambarnya saya bawa, yang ada di tangannya dia. Jadi kayak menyocokkan gitu Bu. Menyocokkan misalnya pipis gitu Bu. Ya, terus kasih ke saya terus dicocokkan gitu. Itu bagaimana Bu berarti? Ya, itu udah bagus banget. Ya, seperti itu untuk kegiatan sehari-hari yang ada di rumah. Tapi ketika itu digunakan untuk proses belajar gitu ya. Jadi itu udah bagus, udah benar seperti itu. Yang saya contohkan ditaruh di atas itu ketika ini timetable-nya untuk proses belajar anak pas ditaruh di meja. Oh, berarti dua yang berbeda ya Bu? Ya, yang satunya schedule harian, yang satunya bisa untuk proses yang pendek itu bisa untuk proses ketika dia belajar. Jadi dia belajar pun juga bisa pakai visual, misalkan menulis, berhitung, baru mewarnai jadi kesukaan dia. Itu juga bisa tuh ketika proses belajar pakai itu. Tapi yang berarti anak saya ngambil gambarnya dari mana, Bu? Kalau yang timetable berarti kan cuma copot taruh. Ya kan, Bu? Oke. Yang Jadi misalkan kalau itu, yang panjang di schedule itu kan ada mandi, belajar. Ketika dia belajar kan ngasihkan ke ibu. Misalkan nanti ditaruh di kamarnya di dekatnya meja belajarnya gitu ya kotaknya. Nah, itu ditaruh situ. Nah, ketika belajar menggunakan timetable yang pendek ini. Jadi ada dua. Ada dua timetable. Iya. Yang satu yang berarti timetable-nya dua-duanya sama-sama ditempel. Iya. Saya agak bingung, maaf. Ya, jadi yang Ibu lakukan itu adalah schedule dasar, gitu ya. Nah, ketika belajar, apakah juga menggunakan visual? Misalkan belum, Bu. Nah, itu juga bisa digunakan seperti menggunakan schedule, tapi namanya timetable. Jadi urutan kayak jadwal pelajarannya. Sekarang kita menulis, membaca, baru mewarnai. Pakai papan seperti papannya schedule, tapi lebih pendek. Tapi tetap ditempel dua-duanya, Ibu? Ya, tetap ditempel. Kalau yang buat belajar bisa di mejanya. Oke. Kayak tugas mandiri. Maaf. Tapi itu berarti bukannya buat mandi, buat makan, buat jalan, beda. Oh, oke. Oh, oke. Berarti kalau saya malah mungkin salah, Bu. Jadi saya memang kalaupun dia memang mau mandi, mau makan, malah pakai itu ambil terus misalnya makan gitu. Baru dia makan. Salah berarti ya, Bu, bukan gitu ya? Udah kok, itu udah benar kok, Bu. Udah benar. Cuman tinggal ditambahin pas dia mau belajar gimana caranya Ibu pakai timetable, udah gitu. Tapi berarti bukan kekasih ke saya, ditaruh di bawah, masukin ke dalam. Iya. Oke. Boleh dikasihkan ke jenengan sekalian menginformasikan istilahnya, tapi setelah itu ditaruh ke bawah. Anak diajari untuk setelah menginformasikan jenengan masukkan ke bawah. Ini arahnya kemana? Ke kemandirian anak. Jadi nggak selalu minta didampingi. Jadi lama-lama nanti dia udah langsung ambil dan masukkan. Tidak selalu kan jenengan ada di samping dia untuk dia kasih gitu ya. Itu tahapannya. Iya. Karena memang juga masalahnya sekarang karena memang nggak ada kotak itu di bawah, kan kasihin ke saya atau ke mbaknya gitu. Nanti mbaknya kadang-kadang taruh karena memang kan kalau udah terima kartu itu kan istilahnya kan langsung bawa dia kan. Nanti ditaruh depan pintu kamar mandi. Tiba-tiba kadang-kadang nyari lagi, mana kartu kamar mandi mana? Suka hilang-hilang gitu, Bu, gitu. Iya, kalau ada kotaknya kan lebih enak, dia langsung tahu dia taruh di mana, carinya juga gampang.
lebih mandiri akhirnya anaknya. Berarti taruh ke bawah aja mendingan ya, Bu. Ya. Bukannya maksudnya, saya pikir mesti dicocokin ke ruangan yang memang dia harus, misalnya kayak mau tidur. Itu lain lagi ya, Bu? Ya, itu benar. Itu udah benar. Ditaruh jadi gini, di bawah sini itu ada kotak. Di masing-masing area kamar tidur, kamar mandi itu juga ada kotak. Gitu. Oke. Dia nyamain, itu udah benar. Ketika dia ada usaha untuk menyampaikan ke jenengan, itu juga sudah bagus gitu. Tapi untuk proses ke depannya memandirikan anak, tidak selalu dia ada pendampingnya, dia akan memasukkan itu ke jadwal dia sendiri di tempatnya. Titik tarinya juga mudah, nggak sampai hilang. Titik tekannya di situ. Sudah benar. Oh, jadi boleh juga misalnya bikin cuma satu timetable-nya, tapi saya maksudnya berarti taruh kotak-kotak itu di bawah ruangan ya, Bu? Iya. Depan ruangan. Maksudnya kamar mandi, pintu kamar tidur. Apa jadi ribet ya, Bu? Ya jadi banyak akhirnya ya. Iya, ya jadi enggak. banyak. Iya, enggak. Jadi mendingan gitu aja. Oke, Bu. Di sini juga setiap ruangan itu ada kotaknya. Jadi dalam sehari anak-anak itu di sini belajarnya moving class. Jadi awal dia datang, dia circle time, dia akan ambil circle time, taruh di kotak areanya circle time. Kalau sudah visual yang di circle time itu akan dia ambil, dikembalikan di bawahnya schedule yang panjang itu. Kemudian dia akan ambil lagi kegiatan selanjutnya adalah motorik. Dia akan bawa kartunya itu ke ruang motorik, di depan ruang motorik itu juga ada kotaknya, akan ditaruh di dalam situ. Dia akan melakukan kegiatan motorik. Setelah selesai kegiatan motorik, dia ambil lagi kartu yang di pintunya motorik itu, dia kembalikan, dimasukkan di kotaknya time schedule. Jadi nanti semua akan kembali pada tempatnya. Sampai begitu. Lebih terstruktur akhirnya. Masih belajar banyak nih, Bu. Udah benar tapi itu. Iya, perlu arahan lebih tepat aja sih sebenarnya. Oke, Bu Santi, makasih, Bu. Bagaimana? Ada lagi yang mau bertanya? Itu Ibu Mega, Maybe, Diana. Bu Vanessa, Bu Santi. Ya. Saya izin nggak on cam karena saya sedang di kantor. Iya. Ini saya mau nanyakan, anak saya ini sudah verbal. Oke. Jadi untuk meminta apapun dia sudah mau ngomong itu 3-4 kalimat. Nah, yang mau saya tanyakan ini untuk kita membuat kartunya itu apakah saya tetap kayak makan, minum, tidur, cuci tangan, keramas, kemudian pakai baju itu sudah sikat gigi itu udah semua, cuman saya bingung membuat yang apa ya Bu untuk ininya kartunya. Saya sudah buat untuk konsep waktu. Nah mungkin ada masukan dari Bu Santi apa yang saya tambahkan lagi. Oke, Ibu, saya mau tanya nih, anaknya dalam sehari-hari kegiatannya dia perlu diingatkan dulu nggak, dijawab dulu nggak, ayo sekarang waktunya belajar, ayo sekarang waktunya mandi, ayo sekarang waktunya makan, seperti itu, atau dia sudah tahu, sudah mandiri waktunya makan, dia makan, waktunya dia mandi, dia akan mandi, apakah dia sudah mandiri? Oh enggak, kalau itu kita yang kasih tahu jadwalnya, jadi misalkan ayo mandi, nah kalau mandi dia biasanya langsung ambil handuknya, terus baju dalam, sama ini apa bajunya sama celana luar itu, terus dia udah mandi sendiri, jadi mulai membasahi apa rambut sampai semuanya dia udah mandiri, jadi pakai sampo, sabun, nanti setelah apa pakai sabun untuk tubuhnya dia di muka. Tapi sebelumnya memang saya langsung ajarin tanpa memakai kartu. Nah setelah itu dia langsung dia setelah itu kan dia diiniin apa namanya pakai handuk dan baju itu. Nah nanti setelah itu biasanya kan makan. Nah saya yang kasih tahu ayo makan. Nah makan dia nanti saya tanya apa yang kurang gitu. Nah, dia nanti lihat oh biasanya mangkok nasi. Nah dia nanti dilihat lagi apa
nasi kurang apa? Tapi saya tanya, dia bilang lauk gitu. Nanti saya memang sengaja untuk menyembunyikan, nggak langsung semua saya kasih. Terus kurang apa lagi? Ya, lihat lagi, oh sendok gitu. Gitu sih Bu. Oke. Kenapa saya bertanya hal itu kepada Ibu? Sebenarnya saya ingin menunjukkan bahwa fungsi dari timetable itu untuk memandirikan anak. Jadi anak nggak selamanya butuh pendamping untuk mengingatkan kapan dia harus apa. Untuk tahapan anaknya Ibu, sepertinya timetable-nya itu jauh lebih kompleks daripada yang saya contohkan di awal. Untuk timetable-nya anak Ibu itu sudah bisa ditambahkan jam atau waktu. Gitu. Apalagi anaknya sudah paham, misalkan sekarang siang, jam sekian, waktunya apa. Jadi nanti dia akan mandiri untuk melakukan kegiatan sehari-hari, nggak selalu harus diingatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya apresiasi sekali. Jadi Ibu walaupun tidak menggunakan gambar, langsung dicontohkan, itu juga salah satu bentuk bantuan visual ya. Dia melihat itu justru sangat konkret. Dia selama itu sudah langsung bisa, itu bagus. Tapi pertanyaannya yang kedua adalah ketika dia bisa melakukan rangkaian kegiatan mandi misalkan, pertama yang disabuni adalah perutnya, lalu lehernya, tangan kanan dan kiri. Apakah selalu harus didampingi, diingatkan? Kalau misalkan dia masih harus diingatkan, berarti dia butuh sekuen gambar mandi itu di kamar mandi supaya dia bisa tahu mandiri. Oh, aku habis nyabuni perut, berarti aku sekarang harus leher, lalu setelah itu tangan kanan dan kiri. Begitu. Itu jawaban saya yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan kemampuan komunikasinya gitu ya, supaya dia ada inisiatif untuk meminta gitu ya, nggak selalu harus ditanyain kurang apa gitu ya. Berarti Ibu perlu pengembangan kartu visual yang namanya ALS. Kan seperti ini. Oh iya. Ini saya mau apa gitu. Kamu mau apa? Saya mau minum. Saya ambil ini minum, ambil nasi dan seterusnya. Apakah ketika dia bisa menggunakan 3 kata untuk menyampaikan sesuatu sudah terstruktur atau belum? Nah, kartu ALS ini bisa digunakan untuk mengembangkan kemampuan komunikasi anak supaya lebih terstruktur. Begitu, Ibu. Oh iya, kalau misalkan kayak mau minum itu sudah langsung sih, Mama, Ken mau minum, langsung ngomong. Tanya Mama, Ken mau nasi, tambahkan nasi gitu. Tapi kalau untuk misalkan kayak mandi yang Ibu Santi tanyakan tadi, dia udah langsung aja kayak mengaliri, misalkan kayak sampo. Jadi atasnya kan dia sudah terbiasa untuk membasahi dulu, terus sampo. Dia minta mana sampo gitu. Terus kan dia ini kan Bu, dia belum bisa mengira-ngira. Jadi kadang-kadang berlebihan untuk ngambil samponya. Nah, saya bantu. Terus dia bilang tuangkan gitu, sama tangannya dikasih. Terus saya tuangkan. Terus habis itu dia kan minta sabun itu juga sama tuangkan gitu, terus dia langsung kayak mengusapnya langsung semua Bu. Cuman kayak punggung itu saya bantu, tapi saya prompt dia, ayo bilang Mama tolong, atau sama papanya, Mama tolong gosokkan punggung gitu. Itu saya prompt. Nah kalau gitu apakah masih perlu untuk sekuen mandi Bu? Itu yang dilakukan Ibu sudah bagus. Hanya saja memang untuk kenapa sih kita butuh ngasih sekuen gitu ya, agar anak bisa secara mandiri istilahnya melakukan sesuai dengan rangkaian yang ada. Apakah bisa jadi anak kurang yakin atau selalu minta kayak persetujuan gitu ya, atau dibantu ketika proses setiap prosesnya, misalkan ambil sabun supaya nggak banyak dan seterusnya. Itu tadi ada beberapa cara supaya anak lebih mandiri dan punya kontrol. Saya
harus ngambil seberapa banyak, harus setelah ambil saya harus apa, itu dengan gambar itu tadi. Mungkin awal memang harus dibantu ya Bu dengan bantuan lisan, dengan gestur, ditunjuk dan sebagainya, tapi usahakan nanti pelan-pelan dikurangi bentuk bantuannya. Terus ada saya yang tanya lagi Bu, itu tadi kan Ibu kasih kartu ALS ya. Nah itu kan misalkan yang tadi kan Ibu ada yang untuk minum. Nah kalau sudah bisa itu apakah tetap kita cantumkan di situ atau yang kegiatan yang dia belum misalkan setelah makan itu apa belajar misalkan. Nah itu apakah kita kasih yang hanya tertentu atau semuanya? Jadi untuk kartu ALS itu disesuaikan dengan apa yang mau kita ajarkan. Kalau sudah bisa satu kegiatan, maka kegiatan yang lain kita perlu ajarkan supaya dia kosakatanya lebih banyak juga. Oke. Iya. Begitu Ibu? Iya. Makasih Bu. Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Devi Anggraini. Ibu, bagaimana dengan anak yang bicara obsesif, tidak mau berhenti ngomong tapi dengan topik yang itu-itu saja. Dia suka banget ngomongin kipas angin. Bagaimana cara melatihnya agar bisa tektok dengan ngomong seperlunya? Oke, berarti anaknya ini perlu dikasih yang namanya kartu menunggu atau bergantian. Itu satu. Yang kedua, dia bisa juga dikasih social story. Halo, Ibu Devi Anggraini? Ibu Devi, bagaimana? Jadi di social story itu nanti akan dijelaskan ketika kita berbicara dengan orang, kita harus menunggu bergantian. Ketika orang lain bicara, kita harus diam. Ada aturan-aturan seperti itu yang nanti bisa dijelaskan lewat social story. Social story ini juga bisa dengan bantuan gambar juga. Begitu Ibu Devi. Kemudian kalau tidak ada yang ditanyakan lagi oleh Bu Devi, ini ada pertanyaan dari Ibu Iza. Bu Santi, kalau yang buat anak belum bisa diem pripun nggih? Oke. Belum bisa diem itu maksudnya gimana ya Bu Iza? Bu Iza? Oke, karena Bu Iza hiperaktif. Oke. Jadi berarti ini dasar banget Bu, bagaimana mengarahkan anak supaya bisa ikut dengan apa yang mau kita lakukan gitu ya, mau kita ajarkan. Nah, oke. Nah, berarti caranya yang paling dasar kita harus menggunakan kesukaan dia dulu apa. Itu. Jadi kalau misalkan dia sukanya lari-lari gitu ya, kita perlu nih misalkan memang harus ikut lari-lari di sebelahnya, nanti di satu titik kita berhenti, di anak juga akan ikut berhenti, lalu kita lari, berhenti, lari, berhenti. Nah, berarti anak sudah bisa diarahkan, baru kita kasih kegiatan apa yang mau kita berikan gitu. Jadi ikuti dulu apa yang disukai anak, baru kita bisa arahkan ke yang kita mau ajarkan. Halo Bu Santi. Ya. Saya masuk di ruangannya Bu Santi nih kali ini. Seru sekali ya. Tapi waktunya ini sudah menuju ke waktu sesi kita tanya jawab di ruang utama. Boleh dibantu nanti kita kembali lagi ya ke ruangan utama. Oke, baik. Boleh kita mulai prosesnya ya, kembali ke ruangan utama bersama dengan Bu Iin juga nanti di sana. Ya. Silahkan para parents. Hai, aku Sabi. Selamat datang di Sabiru.
Sabiru adalah media belajar untuk orang tua hebat dan si kecil yang spesial. Berbagi informasi seputar dunia anak berkebutuhan khusus. Menurut WHO, 7-10% dari total populasi anak di seluruh dunia adalah anak berkebutuhan khusus. Sabiru mengajak seluruh orang tua hebat untuk terus belajar dalam mendampingi si kecil. Lewat Instagram kami @sabiruindonesia dan ikuti hashtag #sabiruinfo, sabirutalk, sabiruevent. Jangan lupa ikuti Instagram Sabiru ya. Happy parenting!